Selamat Ibu, pinjaman KUR Anda sudah disetujui. Semoga sukses usahanya. Terima kasih banyak, Pak. Punya usaha tapi jalan di tempat gara-gara kurang modal? Mau ajuin pinjaman ke bank tapi takut bunga mencekik atau nggak punya jaminan sertifikat tanah? Tenang, kamu nggak sendirian. Di video kali ini, The Top List ID bakal mengupas tuntas salah satu program pemerintah yang jadi primadona UMKM di Indonesia. Apalagi kalau bukan KUR atau kredit usaha rakyat. Banyak orang berpikir KUR itu susah cairnya atau cuma buat orang dalam. Padahal, kalau kamu tahu celahnya, kamu bisa dapat pinjaman dari 10 juta sampai 500 juta rupiah dengan bunga subsidi yang super rendah. Kita akan bahas detail dari syarat terbaru, jenis-jenis KUR, hitungan cicilan, sampai top list tips rahasia biar pengajuan kamu auto disetujui oleh Mantri Bank. Simak video ini sampai detik terakhir, karena di sesi tengah, saya akan bocorkan satu kesalahan fatal yang bikin 90% pengajuan KUR ditolak. Jangan lupa subscribe, mari kita mulai. Oke, masuk ke poin pertama. Kenapa sih KUR ini jadi rebutan? Jawabannya sederhana, bunga subsidi. Normalnya, kalau kamu pinjam uang ke bank untuk usaha, Kupedes atau kredit komersial, bunganya bisa di angka 12% sampai 18% per tahun. Tapi di KUR, pemerintah memberikan subsidi. Jadi kamu sebagai debitur cuma bayar bunga 6% efektif per tahun untuk pengajuan pertama. Bayangkan, pinjam 10 juta, bunganya cuma ratusan ribu per tahun. Ini hampir seperti pinjam uang ke saudara sendiri, bedanya ini resmi dan tercatat. KUR sendiri dibagi menjadi beberapa kasta atau jenis, tergantung seberapa besar usaha kamu. Catat ini ya, 1 KUR Super Mikro, plafon sampai 10 juta. Ini biasanya bunganya lebih rendah lagi, sekitar 3%, dan syaratnya paling mudah. Cocok buat yang baru banget mulai atau usaha rumahan. 2. KUR Mikro ini yang paling laku. Plafon dari 10 juta sampai 100 juta. Hebatnya untuk KUR Mikro ini tanpa jaminan tambahan, artinya usahamu itulah jaminannya. 3. KUR Kecil, plafon 100 juta sampai 500 juta. Nah, kalau yang ini biasanya bank sudah minta agunan tambahan seperti BPKB atau sertifikat, dan kamu wajib punya NPWP. Sekarang siapkan catatan, apa saja syarat mutlak biar berkas kamu dilirik sama pihak bank. Jangan sampai datang ke bank dengan tangan kosong. Syarat dokumen administrasi. 1. eKTP wajib seumur hidup. Pastikan status pekerjaan di KTP jelas. 2. Kartu keluarga, KK. Untuk memverifikasi jumlah tanggungan. 3. Surat nikah cerai bagi yang sudah menikah atau pernah menikah. Kalau kamu menikah, persetujuan pasangan itu wajib. Pasangan harus ikut tanda tangan. 4. NPWP. Wajib untuk pinjaman di atas 50 juta LAN 5. BPJS Ketenagakerjaan. Untuk KUR kecil, plafon di atas 100 juta, biasanya sekarang diwajibkan punya ini. Nah ini yang krusial, kamu butuh legalitas usaha. Dulu kita kenal SKU, surat keterangan usaha dari desa kelurahan. Sekarang, bank lebih suka kalau kamu punya NIB, nomor induk berusaha. Bikinnya gampang, gratis, dan online lewat OSS. Kalau punya NIB, nilai plus kamu di mata bank langsung naik. Aturan bakunya adalah usaha sudah berjalan minimal 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena bank butuh bukti kalau usahamu sustainable atau berkelanjutan, bukan usaha musiman yang buka seminggu terus tutup. Oke, Top List ID Family, ini adalah bagian terpenting dari video ini. Punya dokumen lengkap belum tentu cair kalau kamu gagal saat disurvei. Berikut adalah strategi rahasia lolos survei Mantri. 1. Pisahkan rekening pribadi dan usaha. Ini kesalahan pemula. Uang buat beli beras dicampur sama uang beli stok dagangan. Bank akan minta mutasi rekening koran 3 debate 6 bulan terakhir. Kalau transaksinya campur aduk, bank susah menilai omzet kamu. Mulai hari ini buat rekening khusus usaha, dan pastikan ada uang masuk keluar setiap hari. 2. Jaga kebersihan BI checking, SELIC, OJK. Sebelum mengajukan KUR, cek dulu riwayat kreditmu. Punya PayLater pinjol, Shopee PayLater? Pastikan statusnya KOL1, lancar. Kalau ada tunggakan 1.000 perak saja di aplikasi PayLater, pengajuan ratusan juta kamu bisa ditolak otomatis oleh sistem. Lunasi dulu semua utang konsumtif yang nunggak. 3. Tampilan usaha saat survei. Saat Mantri datang survei, pastikan toko terlihat hidup, stok barang harus penuh. Kalau kamu dagang kelontong tapi raknya kosong, Mantri akan ragu. Tips. Saat jadwal survei tiba, usahakan toko sedang ramai atau stok baru saja di restock. Pot karakter adalah kunci. Bank menilai prinsip 5C.
Salah satunya karakter, bersikaplah jujur dan kooperatif. Kalau ditanya omzet, jawab yang masuk akal. Jangan bilang omzet 100 juta sebulan, tapi stok barang cuma 5 juta. Mantri itu punya rumus hitungan sendiri, kalau kamu bohong langsung dicoret. 5. Jangan punya kredit komersial lain. Syarat KUR adalah tidak sedang menerima kredit komersial, modal kerja investasi dari bank lain. Kalau kamu punya KPR atau leasing motor, kredit konsumtif, itu boleh. Tapi kalau kamu sudah punya pinjaman modal kerja di bank A, kamu nggak bisa ajuin KUR di bank B. Biar ada gambaran nyata, mari kita hitung. Misalkan kamu ambil KUR mikro 50 juta. Dengan bunga 6% per tahun, kalau kamu ambil tenor 12 bulan, 1 tahun, cicilannya sekitar 4,3 juta per bulan. Kalau ambil 24 bulan, 2 tahun, jatuhnya sekitar 2,2 juta per bulan. Dan kalau 36 bulan, 3 tahun, cuma sekitar 1,5 juta per bulan. Murah banget kan? Bandingkan kalau pinjam di pinjol legal, 50 juta bunganya bisa bikin jual rumah. Lalu ajuin ke bank mana? Bank BRI, ini rajanya KUR. Jaringannya sampai ke pelosok desa, kuota KUR-nya paling besar. Cocok buat usaha mikro pedesaan. Bank Mandiri. Prosesnya terkenal cepat digitalisasinya, cocok buat usaha di perkotaan atau retail. BNI biasanya menyasar segmen KUR yang sedikit lebih besar atau berorientasi ekspor, KUR kecil. BSI, Syariah. Buat kamu yang mau skema syariah tanpa riba, menggunakan akad murabahah, ijarah, KUR BSI adalah solusinya. Sebelum kita tutup, saya mau jawab beberapa pertanyaan yang paling sering masuk ke DM The Top List ID Men. Kalau usaha baru 3 bulan bisa nggak? Secara aturan resmi harus 6 bulan. Tetapi, ada pengecualian jika kamu ikut pelatihan kewirausahaan atau punya pendamping usaha, kadang bisa dipertimbangkan. Tapi amannya, tunggu sampai 6 bulan. Min, bisa nggak ajuin KUR? Di 2 bank sekaligus. Big no. Sistem SIKP. Sistem Informasi Kredit Program. Sudah online. Kalau Enik kamu sudah terdaftar aktif KUR di BRI, kamu nggak akan bisa ajuin di Mandiri sampai yang di BRI lunas? Katanya KUR itu ada potongan orang dalam. Resminya, KUR itu bebas biaya. Provisi dan administrasi untuk KUR mikro. Kalau ada oknum yang minta uang pelicin 10% biar cair, segera laporkan. Itu ilegal dan merugikan kamu. Nah, itu dia panduan lengkap KUR tahun ini. Ingat, utang itu alat ungkit, leverage. Gunakan untuk membesarkan usaha, bukan untuk gaya hidup. Jangan sampai uang KUR cair malah dipakai beli iPhone terbaru atau modif motor, nanti pusing bayar cicilannya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong tekan tombol like dan share ke grup WhatsApp keluarga atau teman usahamu. Siapa tahu mereka lagi butuh modal, dan video ini bisa jadi jalan rezeki buat mereka. Tulis di kolom komentar, kamu tim bank mana? BRI, Mandiri, atau BSI, dan berapa plafon yang pengen kamu ajuin. Saya dari The Top List ID, pamit undur diri. Sukses terus usahanya, dan sampai jumpa di video berikutnya.